tes pertama ya, pertanyaannya tuh sangat random gitu bisa dibilang. Ada soal tentang penemu atau pendiri komunisme di Indonesia itu siapa? Ada. Ini kalau misalnya Kemlu nggak nerima gua, Kemlu yang rugi. Gitu. Beralih ke tema lain nih Dan. Sebentar lagi kan pembukaan CPNS nih Dan. Termasuk infonya sih Kemlu juga akan buka. Nah mungkin momentumnya pas nih dari teman-teman. Saya juga akan coba banyak minta masukan buat jadi konten buat teman-teman yang mau masuk Kemlu. Mungkin tips teman-teman yang mau masuk Kemlu seperti apa? Tentu based on pengalamannya dirimu selama dulu waktu mau masuk Kemlu dan mungkin hal-hal yang terkait lainnya lah yang bisa di-sharing. Misalnya contoh apa yang harus didalami, kemudian apa yang harus dilakukan kalau mau lulus tes dan sebagainya. Bisa nggak coba dan di-share? Iya Mas. Ini ini menarik banget ini pertanyaan sejuta umat ya. Jadi untuk masuk Kemlu kalau menurut saya, khususnya untuk lulusan HI ya, itu grafiknya tuh begini, dari atas ke bawah. Jadi tes pertama itu paling susah, tapi makin lama itu sebenarnya makin mudah. Kalau menurut saya begitu. Kenapa tes pertama itu paling susah? Karena di situ segala macam ilmu dari segala macam cabang keilmuan lah itu ada di situ. Ada matematikanya, kalau Mas Adon ingat, ada pengetahuan umumnya, ada pengetahuan tentang hukum ketatanegaraan, ada bahasa Indonesia, ada semua itu ada di situ. Jadi menurut saya teman-teman itu kan akan menjadi calon PNS ya, akan menjadi calon abdi negara kasarnya seperti itu. Dan untuk menjadi calon abdi negara memang sudah sepatutnya untuk mengetahui seluk-beluk dari masyarakat kita, negara kita, dan ilmu-ilmu yang umum gitu. Tentang undang-undang, undang-undang dasar, itu ada semua itu. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang untuk tes pertama, baca RPUL. Baca, pelajari RPUL. Undang-undang dasar, bahasa Indonesia, geografi, matematika dasar, itu semua harus bisa. Ya kalau misalnya kurang mahir gitu ya, ya cobalah di-refresh lagi. Ini kan pelajaran SD, SMP, SMA sebenarnya. Yang saya ingat itu waktu tes, itu tes pertama ya, pertanyaannya tuh sangat random gitu bisa dibilang. Acak. Jadi ada pertanyaan satu tentang puisi atau jadi ada puisinya ini unik menurut saya, bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi itu begini. Suatu hari saya terbangun dari mimpi saya. Saya melihat taman yang dipenuhi oleh bunga-bunga, dialiri oleh sungai-sungai yang jernih. Terdapat di dalamnya kura-kura, lumba-lumba, dan kupu-kupu di taman-tamannya. Nah, pokoknya itu potongan dari puisinya ya. Itu mungkin cerita cerpen mungkin dipotong dimasukin ke soal itu. Nah, pertanyaannya, yang merupakan kata ulang itu mana? Lumba-lumba, kura-kura, kupu-kupu, yang gitu-gitu loh. Kan, waduh ini anak SD ini gitu. Karena kan kalau bunga-bunga itu kan kata jamak ya, bunga-bunga. Kupu-kupu kan satu, kata ulang gitu kan, kupu-kupu, lumba-lumba, kura-kura. Nah, jadi itu jawabannya. Kan kita nggak tahu taman-taman kan taman-taman, lumba-lumba, kura-kura, mana yang kata ulang? Nah, kalau taman-taman kan jamak gitu. Kupu-kupu ulang gitu. Jadi bukan jamak kan satu kan. Kalau jamaknya kupu-kupu kupu-kupu gitu. Nah, itu yang hal-hal random seperti ini yang keluar di soal saya. Lalu ada lagi
eh, ada soal tentang penemu atau pendiri komunisme di Indonesia itu siapa? Ada. Nah, jadi ternyata yang bawa komunisme ke orang Indonesia itu orang Belanda, namanya Sniflit. Nah, itu Sniflit ini kalau misalnya teman-teman pernah lihat, itu dia muncul di film siapa namanya? Cokroaminoto. Itu ada satu scene, ada Sniflit. Nah, itu orang itu ternyata. Scene-nya cuma pendek kok, cuma 30 detik. Nah, buat orang-orang yang nggak tahu, itu mungkin orang bule aja biasa lewat. Tapi di situ ngomong, Mr. Sniflit gitu. Ini ada gerakan rakyat, gerakan buruh. Nah, itu tuh. Jadi kalau kita tahu, oh ini Sniflit yang ini yang bikin PKI gitu kasarnya. Nah, itu ada pertanyaan itu di soal saya. Jadi random gitu. Mana tahu gitu kan siapa pendiri ini sebelumnya. Mengintroduksi nilai komunisme di Indonesia. Yang kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaannya random dan kita pun nggak tahu. Undang-undang juga ada. Saya ingat tuh undang-undang tentang ada soalnya kayak gini juga. Kalau misalnya presiden presiden tidak ada, wakil presiden tidak ada, lalu siapa yang akan memimpin? Ada juga soal itu kan ketatanegaraan. Nah itu juga ada masuk ke soal saya. Untung saya baca. Jadi ada 3 Dewan Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, sama Menteri Pertahanan. Nah itu jadinya buat saran saya buat teman-teman untuk tes pertama khususnya ya baca RPUL, baca refresh lagi undang-undang ketatanegaraan, pendidikan kewarganegaraan, sejarah, bahasa Indonesia, matematika dasar itu refresh lagi, balik lagi ke pelajaran-pelajaran SMA, SMP, SD juga. Terus setelah tes pertama, tes kedua tuh lebih ringan lah kalau menurut saya karena saya lulusan HI, jadinya oh ya mungkin kalau teman-teman belum pada tahu S1 saya tuh di HI Universitas Parahyangan di Bandung. Tadi mungkin ini ya kelewat ya langsung masuk Kemlu aja. Jadi itu tes kedua itu lebih ke tes tertulis waktu itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu terkait isu-isu internasional yang sedang hangat lah pada saat itu, pada tahun 2014, 2013 kita waktu itu ya. Ya, yang lagi hangat pada saat itu. Jadi waktu itu tentang krisis Suriah yang unfortunately sampai sekarang masih berlanjut ya. Terus juga ada tentang ini komunitas ASEAN. Terus ada juga tentang macam-macam lah. Jadi isu-isu yang hangat pada saat itu. Nah, jadinya untuk tes kedua, menurut saya baca koran online, koran cetak, cari informasi terkait dunia sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa cari informasi tentang kebijakan luar negeri Indonesia, karena itu penting juga, karena kan bagaimanapun juga teman-teman kan melamar untuk menjadi diplomat ya. Untuk menjadi diplomat itu kan abdi negara Indonesia, ya harus tahu kebijakan luar negeri kita itu seperti apa dan kepentingan kita tuh apa. Jadi itu dua itu, isu-isu terkini dan kebijakan dasar, informasi dasar mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Lalu yang ketiga, tes ketiga itu adalah tes wawancara nggak salah ya? Bahasa. Oh bahasa ya? Oh ya tes TOEFL, ya benar-benar. Tes ketiga tuh tes bahasa. Ya tes bahasa ini sesuai pilihan masing-masing. Jadi ada teman yang tergantung, ada yang pakai bahasa Prancis, ada yang pakai dia bahasa PBB plus 1 bahasa Korea kalau nggak salah. Korea dan Jepang plus 2. Jadi bahasa PBB plus 2 bahasa tambahan. 3, Korea, Jepang, dan Jerman. Jadi tergantung kita memilihnya bahasa apa, nanti kita tes bahasa, ya pokoknya kita tes kemampuan bahasa lah. Lalu dilanjutkan dengan tes psikologi.
Nah, tes psikologi itu itu panjang juga tuh. Jadi pertanyaannya itu berulang-ulang ya. Yaitu sepertinya berupaya untuk mengetahui apakah kita konsisten atau enggak. Lalu tes ini juga kalau nggak salah, apa yang bulut-bulutin angka itu namanya apa? Ya, tes koran. Tes koran, ya tes koran. Itu ada juga. Lalu setelah tes itu baru wawancara. Nah, wawancara pada saat saya itu full bahasa Inggris. Cuman teman-teman itu beda-beda. Ada yang bahasa Indonesia. Katanya ada yang teman-teman dari mungkin Mas Adon ya atau gimana ya, bahasa Arab itu pakai bahasa Arab ya. Oh enggak, bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, ini beda-beda. Berarti Hafid yang bahasa Arab kalau nggak salah. Jadi ada teman kita satu lagi tuh pakai bahasa Arab. Lalu ada teman yang pakai bahasa Perancis masuknya pas tes itunya, tes bahasanya. Dia udah siapin nih wawancara pakai bahasa Perancis, ternyata ditanya bahasa Indonesia gitu. Jadinya nggak pasti gitu, karena wawancara kan apapun bisa terjadi ya. Nah, di kasus saya wawancara full bahasa Inggris. Dan wawancara itu waktu itu saya ditanya, saya gini, wawancara itu mentalitas yang saya persiapkan dari rumah. Saya wawancara pakai PSL, pakai jasnya coklat, dasinya coklat, terus sepatunya coklat, sabuknya coklat. Jadi seenggaknya untuk proper inilah sangat seproper mungkin lah gitu. Jadi kan kalau bisa teman-teman bisa tahu untuk setelan resmi ya itu kan jas gitu ya, dan itu warnanya kalau bisa disamakan gitu, karena dengan pakaian kita, keseriusan kita dalam berpakaian itu akan menunjukkan keseriusan kita untuk menghadapi wawancara itu. Dan alhamdulillah saya tuh waktu dengan memakai setelan itu yang saya lihat itu menimbulkan impresi yang baik ya ke wawancara gitu. Jadi cuman nanti akan saya ceritakan, saya mau fokus ke mentalitas sebelum tes. Jadi mentalitas yang saya siapkan pada saat sebelum wawancara itu begini. Ini kalau misalnya Kemlu nggak nerima gua, Kemlu yang rugi. Gitu. Jadi kita punya confident gitu. Kita masuk, kita confident. Karena mungkin bahasa aku bagusin dikit. Saya ini mampu berkontribusi kepada Kemlu. Saya mampu berkontribusi banyak terhadap Kemlu. Kalau Kemlu tidak menerima saya, akan menjadi kerugian besar. Nah, jadi mentalitas itu yang saya bangun. Jadi supaya untuk confident pada saat wawancara. Dan tadi lanjut ke tadi saya wawancara dengan setelan serba coklat dan yang warnanya senada gitu ya. Karena dengan keseriusan berpakaian itu menunjukkan keseriusan kita untuk menghadapi wawancara menurut saya. Dan ternyata benar pas waktu wawancara panelis itu moodnya baik gitu, moodnya bagus. Wah, how are you today gitu, dia ngeliat komentarin ini, wah ini kamu bagus, pakaian kamu bagus gitu. Jadi kayak basa-basi dulu lah gitu. Jadi mereka memperkenalkan diri, ya saya waktu itu dubes-dubes senior ya yang mewawancarai saya, dan mereka kita berusaha mengadres mereka dengan sebaik-baiknya, kita menghormati gitu. Jadi saya waktu itu menghormati, how are you today Mr. Ambassador, it's an honor for me to be in front of you, I'm looking forward for this interview, saya bilang begitu. Nah terus ya akhirnya dia malah lebih banyak bercerita gitu. Jadi mereka yang justru malah bercerita, saya lebih banyak mendengar pada saat interview itu. Mereka bercerita bahwa pada suatu saat saya bertugas di sini dan pengalaman saya seperti ini. Ya, jadi saya hanya mendengar aja gitu. Ya, very interesting Ambassador. Terus kayak ya gitu, wow, this is new information for me. I would love to be part of that gitu. Saya bilang ini pengalaman baru buat saya, maksudnya ini informasi baru. Saya pengen banget menjadi bagian dari pengalaman yang Bapak Dubes pernah alami gitu. Dan saya justru banyak diam, saya justru banyak mendengar pada saat itu. Cuman ada satu pertanyaan, saya ingat saya cuma dapat satu pertanyaan.
Waktu itu lagi rame masalah tari pendet, nggak salah, Malaysia dan Indonesia. Jadi saya cuma ditanya itu aja. Tari pendet. Oh, sama ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang tari pendet, bagaimana menurut kamu? Ya saya bilang, ya Indonesia dan Malaysia ini kan saudara. Bagaimanapun juga kita serumpun. Dan kita sama-sama bagian dari ASEAN yang dimana kita tuh saling bekerja sama untuk kemajuan bersama. Ya sudah sepatutnya hal-hal seperti ini tidak menjadi masalah. Justru menjadi modal bersama untuk bagaimana hubungan kedua negara lebih dekat lagi. Kurang lebih begitu jawaban saya. Lalu pertanyaan kedua, itu tentang lingkungan. Jadi karena mereka tahu skripsi saya waktu S1 itu tentang ini, penangkaran kura-kura lah, penangkaran labi-labi gitu. Jadi singkat ceritanya ada suatu hukum internasional ya, konvensi internasional IUCN itu tentang alam gitu ya, yang itu mengatur perdagangan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi kalau makin langka suatu makhluk hidup, suatu spesies makhluk hidup, maka makhluk hidup perdagangannya itu akan makin dibatasi oleh konvensi ini gitu. Nah, skripsi saya waktu itu dampak dari penerapan konvensi ini di Indonesia terhadap perdagangan labi-labi ini gitu. Nah, karena itu langsung ada pertanyaan tentang ini, lingkungan, tentang Rio Conference waktu itu. Tentang lingkungan. Ya karena saya udah baca sempat ya alhamdulillah bisa jawab juga gitu, dan karena itu skripsi saya juga jadinya bisa menjelaskan lah. Udah, selebihnya cuma 2 pertanyaan, selebihnya saya mendengarkan. Dan itu juga mungkin penting juga ya dari pengalaman saya sih. Menurut saya interview itu tidak selamanya kita yang bicara. Cuman di situ panelis juga menilai bagaimana kita bisa mendengarkan, gimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau misalnya belum dikasih waktu untuk bicara, jangan bicara dulu. Itu yang menurut saya. Jadi saya tuh hanya menjawab 2 pertanyaan itu di mana ya mereka yang menanyakan, mereka yang menjawab, mereka menanyakan, ini saya lihat kamu skripsinya tentang lingkungan nih, coba kamu tahu Rio Conference nggak tentang lingkungan itu tuh gimana sih gitu, ya begitu. Terus tentang ASEAN, tentang Malaysia Indonesia, itu Malaysia Indonesia kan lagi ribut nih. Menurut kamu gimana sih? Udah, sisanya mereka cerita. Mereka berbagi pengalaman. Kesimpulannya, pertama, percaya diri, siapkan mentalitas di mana jangan hilangkan rasa takut lah gitu. Yang pertama. Yang kedua, berpakaianlah dengan rapih, serapi-rapihnya. Kalau bisa yang sopan. Ya, harus sopan justru, rapih dan sopan. Yang ketiga, berbicara dengan sopan, lalu memperkenalkan diri dengan baik, dan ingat para panelis ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang sudah berjibaku di dunia diplomasi sepanjang karirnya. Jadi untuk itu hormatilah mereka dan cobalah untuk mengadres dengan perkataan-perkataan yang sopan dan hormat. Misalnya kayak good morning, Your Excellency, it's a pleasure for me to be here. Good morning, Ambassador, how are you today? Begitu. Jadi cobalah. Itu mungkin basa-basi, cuman ini menurut saya penting. Dan akhirnya kan mood mereka bagus sepanjang interview saya gitu. Lalu yang keempat, siapkan juga pengetahuan tentang diplomasi. Mungkin ini kan udah masuk ke tes kedua ya, cuman diperkuat lagi di tes keempat. Di tes keempat tuh kita review lagi apa yang telah kita jalankan di tes kedua. Karena tahu-tahu kan ditanyain gitu, dapat pertanyaan. Ya alhamdulillah di saya cuma dapat 2. Cuman ada teman yang dia nggak lolos, teman saya dia nggak lolos karena dapat pertanyaan begini. Coba jelaskan, ini udah di tahap akhir loh, udah di tahap interview. Coba jelaskan apa artinya mendayung di antara 2 pulau. Dia nggak bisa jawab. Gagu, udah akhirnya panelisnya sampai ngomong begini, kalau kamu itu aja nggak tahu, saya udah nggak tahu mau nanya apa lagi ke kamu. Nah, itu udah kelas, itu udah selesai tuh, udah. Dia langsung ngomong ke saya pas waktu setelah selesai interview, saya 100% nggak keterima. Kenapa? Karena saya nggak bisa jawab pertanyaan tadi. Dan ternyata benar dia nggak keterima.
Dan lalu mungkin ada ekstra satu lagi, berbicaralah kalau kita dipersilakan untuk berbicara. Dan kalau misalnya waktunya mendengar, ya kita mendengar. Karena ya bagaimanapun juga kan diplomat itu kan komunikator ya. Bagaimana kan tugas kita banyak berkomunikasi dengan counterpart, dengan orang asing. Dan kunci komunikasi itu kan bicara dan mendengar. Kadang orang hanya bicara saja atau mendengar saja. Padahal sebenarnya tuh komunikasi itu kan dua itu. Mungkin itu sih, Mas. Siap, siap. Iya, seperti pada umumnya ya, kalau kita mau melamar sebuah pekerjaan kan kita memang idealnya harus riset, harus tahu banyak dulu lah, paling enggak info-info dasar tentang calon kantor baru kita. Nah, mungkin sama sebenarnya teman-teman yang ingin punya keinginan masuk dan gabung di Kemlu, Iya. sekarang informasi sudah sangat bertebaran di medsos, teman-teman bisa baca, bisa lihat, bisa dengar, bisa tonton semua, banyak sekali referensi. Teman-teman harus tahu diplomat itu seperti apa, kehidupannya seperti apa, paling enggak apa saja tugasnya, sehingga dengan mengetahui itu, teman-teman ketika masuk sampai tahap diwawancara, maka teman-teman harus datang as a diplomat gitu loh. Jadi teman-teman harus datang dengan pakaian diplomat, dengan confidence-nya diplomat, dengan bahasa dan apa ya, wawasan diplomat. Jadi ya udah, jadi seperti ngobrol dengan senior aja. Kalau mentalitasnya tadi yang dibilang sama Mas Ramadan ya, kalau mentalitasnya sudah kuat, datang sudah pede, ya tentu nggak over juga ya, nggak over confidence. Betul. Betul. Harus pas lah. Nah, kalau sudah kebangun kayak begitu sih, itu tadi masuk bisa bikin mood panelisnya oke. Saya pikir selebihnya ya tinggal inilah, tinggal takdir lah. Substansi penting, substansi itu jelas nomor satu yang harus kita siapkan. Tapi selebihnya tadi tuh banyak tips and triknya dari Mas Ramadan yang catat. Gitu kali ya Dan ya. Jadi apa namanya, teman-teman nggak hanya fokus pada substansinya tapi juga pada hal-hal teknis yang mungkin dianggapnya biasa aja tapi penting. Dan itu sudah pernah kita bahas juga sama Jerry, sama Mas Awang, Iya. sesi-sesi sebelumnya terkait tips untuk lulus tes Kemlu ini. Jadi itu teman-teman, perjalanannya panjang, tes ini melelahkan, dan memang apalagi sekarang kondisinya sedang pandemi, kita juga belum tahu nih Betul, betul. tesnya. Tentu nanti coba kita akan gali informasi dari sumbernya, nanti coba kita akan tayangkan, moga-moga dapat infonya biar jadi referensi teman-teman juga. Oke. Saya pikir untuk apa namanya, terkait dengan seleksi cukup lah ya. Nanti coba kita akan buat sesi di next konten dengan teman-teman Kemlu lainnya. Tapi satu hal yang terlewatkan yang dari tadi sebenarnya di awal-awal pengen saya tanyakan, cuman karena sahabat kita ini luar biasa pembukaannya, jadi saya kelupaan. Waduh, Mak. Ada hal yang menarik dari sahabat kita Ramadan ini. Beliau itu tadi juga sempat disinggung tapi nggak terlalu dalam, bahwa dia sangat suka sekali dengan bahasa. Jadi di masa waktu pendidikan saja itu saya sudah tahu bahwa beliau ini suka sekali belajar bahasa, karena waktu itu sudah jago bahasa selain Inggris ya. Kalau Inggris nggak usah dibahas lah. Selain Inggris tuh beliau belajar sudah jago bahasa Itali kalau nggak salah waktu itu, dan sedang mau belajar bahasa Arab. Ketika ya ada satu masa beliau pulang dari dinas ya, pulang dari dinas setelah kuliah selesai S2, pulang dari dinas, ketemu di Dubai, cerita banyak soal masa-masa S2. Di sana dia belajar dan mendalami bahasa Arab. Dan saya kaget banget, bahasa Arabnya sekarang bagus. Coba cerita Dan, apa sih yang membuat dirimu itu pengen banget atau seneng banget belajar bahasa-bahasa asing? Gini, Mas. Waduh, ini bisa satu konten sendiri nih kayaknya nih. Karena memang aku tuh melihat gini, Mas. Tadi kan ini semua terkait.
apa itu diplomasi yang tadi saya sampaikan di awal. Diplomasi itu kan proses ya, proses untuk bagaimana suatu kebijakan itu atau hubungan antara dua pihak yang asing gitu ya. Jadi dari Indonesia dengan negara lain gitu, itu bagaimana tuh kita bisa terjadi, itu teknisnya tuh diplomasi namanya. Dan kunci dari diplomasi itu kan komunikasi. Dan komunikasi itu kan melalui bahasa. Dan kalau pasti teman-teman pernah dengar, bahasa yang paling, kata-kata yang paling menyentuh ke hati counterpart itu adalah apabila kita bisa menggunakan bahasa yang bahasa ibunya dia gitu. Jadi gitu kurang lebih. ممكن أن تستمر باللغة العربية؟ تفضل تفضل طبعا طبعا. استمر حكايتك يعني باللغة العربية بعدين هذه الحكاية بالعربية. والله هذا تحدية صعبة جدا يا أخي مستر عارف رمضان. وبالنسبة لي اللغة هي مفتاح إلى قلوب الشعوب. ده ما الذي أنا أظن به. وإذا تكلمنا باللغة التي هذه اللغة الأم في من جهة يعني الرجل أمامنا، فإن شاء الله سوف نلمس قلبه. فاهم قصدي؟ فاهم جدا. وهذا وأنا أؤمن بذلك جدا جدا. وأنا عندي تجربة لما أنا كنت في يعني مناسبة واحدة يعني مع الإيطاليين، وأنا تكلمت اللغة الإيطالية هناك، فكل واحد هناك يعني فاجأوا جدا جدا، وهم يعني سألوني لماذا تتكلم الإيطالية؟ وأنا مبسوط جدا، أنا مبسوط، أنا مبسوط بالفصحى أنا مش عارف. فرحان. أنا فرحان أن أسمعك والله. ده وأنت تصبح صديقي حتى اليوم، من هذه اللحظة وأنت تصبح صديقي بس. وده يعني مفتاح للتعزيز علاقة بين الناس. وبالنسبة لي ده هذا هو يعني سر من اللغة بالنسبة لي، بالنسبة أنا. كافي يعني. على الفكرة هذه أول مرة أتكلم باللغة العربية منذ دبي. لا في قناتي في أدون 44. هذا أول مرة والله في قناتك أول مرة متحدثة اللغة العربية هنا. وأنا تشرفنا يا سيدي، تشرفنا. Oke, kita lanjut ke bahasa Indonesia. Ini tadi sudah jadi bukti lah ya, jadi testing gitu, tester buat temen kita satu ini bahwa nggak main-main. Ini bukan alumni Timur Tengah, bukan alumni pesantren, tapi bahasa Arabnya udah kayak orang Mesir beneran tadi kan kalau kita dengar. Oke, kita lanjut. Belajar Indonesia, bahasa Indonesia. Kenapa saya milih bahasa Arab? Ya karena ya at least ada dua ini sih alasan. Yang pertama ya setidaknya saya juga belajar lah bahasa internasional. Satu lagi ya saya jatuh hati ke bahasa Arab. Lalu yang kedua ya karena saya suka sejarah, dan sejarah Indonesia itu tidak jauh dan bukan terdapat pengaruh dari Timur Tengah. Dan sampai sekarang itu kita bisa melihat bahwa aksara Melayu zaman dulu pun bahasa tulisan Arab. Dan sampai sekarang kita bisa melihat mayoritas orang Indonesia Muslim. Dan maka dari itu
banyak surat-surat, sejarah, dan tembang-tembang itu tuh bahasa Arab tuh banyak. Dan maka dari itu itu adalah salah satu niat saya untuk belajar bahasa Arab. Alasan saya. Lalu yang ketiga, ada 3 berarti. Karena ya bahasa Arab bahasa Al-Quran ya. Ya saya sebagai seorang Muslim, saya merasa sudah sepatutnya untuk mengerti bahasa Arab. Jadi apa yang kalau saya sholat gitu ya, sembahyang atau doa, jadi tidak hanya di lisan saja, cuman merasa ke hati gitu, paham artinya. Kalau misalnya saya tuh waktu awal-awal belajar bahasa Arab, kalau boleh sharing, saya mulai mengerti artinya Al-Fatihah, nangis saya. Itu dalam artinya ternyata. Mulai paham, bukan paham terjemahannya ya, paham dengan bahasa Arabnya gitu. Nah, jadi tuh hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu yang saya bilang bahasa itu membuka suatu dimensi baru dalam hidup gitu. Membuka, kita punya pengetahuan budaya yang baru, kita punya apa pola pikir yang baru karena kita mempelajari pola pikir dari suatu bangsa gitu. Dari suatu kayak Portugis gitu misalnya. Kita tahu pola pikir dari bahasa Portugis seperti apa, orang-orang Brazil, orang-orang Portugal itu seperti apa. Kita tahu budayanya, kita tahu mereka tuh gimana, latar belakangnya apa. Italia demikian, Arab pun demikian, apalagi khususnya Arab ya, di mana Arab ini kan luas gitu. Bahasa yang dipakai dari Laut Atlantik sampai ke pegunungan Zagros di Iran sana. Jadi itu kita bisa tahu memahami suatu kebudayaan yang suatu kebudayaan suatu bangsa gitu ya, itu dengan dalam. Dan itu menurut saya asik gitu belajar bahasa. Dan terlebih lagi bahasa itu berguna untuk diplomat khususnya ya, untuk komunikasi. Jadinya ya itulah kenapa saya belajar bahasa. Khususnya tadi bahasa Arab tadi 3 ya, ininya. Sebabnya, pendorongnya. Luar biasa. Thank you ya Dan ya. Sebelumnya atas waktunya, makasih banyak teman-teman semua. Moga-moga apa yang sudah dibagikan oleh sahabat kita Ramadan Sutan, Putra Minang, lulusan Unpar yang saat ini mengabdi di Kemlu, khususnya di KBRI Kairo, moga-moga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya memang mendalami dunia diplomasi dan punya keinginan untuk bergabung di Kemlu. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan mantengin channel ini. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Makasih teman-teman. Semoga sukses selalu, sehat selalu, stay safe di musim corona ini. Stay healthy.